Kalau ngomong gimana ceritanya panjang sih ya. Soalnya sebenarnya udah lama aku terjun di dunia coffee shop dari 2019. Tapi sebelum itu aku udah mulai bisnis sebenarnya. Jadi aku dulu sama teman-teman itu punya namanya event organizer, namanya 14 Familia. Dari punya IO ini sama teman-teman, lama-lama kan mikir kayak kita kumpul rapat atau bahkan ketemu dengan klien itu selalu nyari tempat, cari keluar atau cari warung atau cari kafe atau nyari meeting spot gitu kan. Terus lama-lama dari aku sendiri sih mikir kayak wah kayaknya punya coffee shop sendiri enak nih gitu. Biar apa? Minimal kita ketemu klien itu nggak bingung cari tempat di mana gitu. Tapi itu ide pertama itu masih di tahun mungkin 2017 2018. Nah, kebetulan teman di 2018 ini dia masuk ke dunia kopi. Jadi sebelum aku merintis pertama kali di coffee shop, temanku dulu ini, partnerku dulu ini yang pertama kali merintis brand kopi. Jadi dia itu punya kebun, punya tanah, ditanamin dia kopi. Habis itu tahun 2018 panen. Nah, mulai dari situ deh. Nih, temanku ini namanya Bagus ya. Bagus atau dipanggil Bedor biasanya sama teman-teman. Nah, Bedor ini punya kebun, terus panenan 2018 di bulan Juli Agustus ya, panen raya kopi. Nah, dia mulai panen pertama itu seru banget nih. Aku juga ikut terjun langsung ya, karena excited banget buat aku yang awam tentang dunia kopi. Tapi ini ada temen nih punya eh, hal yang aku nggak punya dan nggak pernah tahu selama ini. Akhirnya aku ikut bantu-bantu di situ proses kopi sampai ngerilis lah dia brand kopi namanya itu Pak Yon. Jadi Pak Yon ini namanya brand kopi dulu gitu. Nah setelah bulan Juli Agustus itu rilis brandnya bulan Oktober, sekitar bulan Oktober November itu dirasa kayak wah waktu itu kalau nggak salah panenan sekitar 1,5 ton total ya, 1,5 ton panenan kopinya dari Bedor sendiri dan satu kawan lagi namanya Wildan, biasanya dipanggil sama Pink. Aku ngerasa kesulitan ini kopi dijual kemana gitu. Ini kopi saat itu belum tren grade fine robusta, jadi kita sudah proses pertama kali masuk dunia kopi sudah proses robusta dengan fine dan lain-lain. Yang teman kompetitor lain masih di harga 50, kita sudah jual 90 dan diprotes banyak orang. Nah, saat itu kita kesulitan menjual kopi fine ya di zaman itu 2018 pertengahan akhir. Nah, akhirnya dari Bedor sama Pink ini mereka kan yang menginisiasi duluan nih Pak Yon. Aku masih bantu-bantu doang, nggak ada kepikiran apa-apa di situ. Nah, mereka berdua menemukan salah satu solusi dari keresahan mereka gimana cara menjual produknya, yaitu buka kedai kopi sendiri supaya apa? Setidaknya kita bisa menguasai sendiri, memasarkan sendiri produk kita. Jadi kita menguasai dari hulu ke hilir nih ceritanya dulu awal-awal. Nah, begitu aku dengar ada wacana seperti itu, tanpa basa-basi aku langsung, boleh nggak aku join di Pak Yon nih kalau mau buka kedai. Nah, kebetulan mereka lagi kekurangan investor saat itu gitu. Akhirnya eh, join lah aku dengan mereka berdua itu. Akhirnya 2019 Februari terbentuklah yang namanya kedai kopi Pak Yon gitu. Nah, awal 2019 itu di Jember sendiri belum banyak ya, belum banyak kedai kopi, jadi sangat-sangat masih merasakan gimana manisnya bisnis coffee shop di tahun-tahun itu gitu ya. Apalagi aku baru lulus fresh graduate, jadi kayak wah ini angin segar banget ya, punya penghasilan sendiri hampir 2 digit lah ya, kita bisa bilang saat itu awam banget. Padahal tempatnya jelek gitu. 2019 berjalan, alhamdulillah 1 tahun kita buka, kita bisa punya beberapa achievement seperti perpanjang kontrak, sewa kontrak tempat itu langsung 3 tahun dan lain-lain ya. Achievement buat aku sendiri, achievement luar biasa itu. Yang kemudian sangat disayangkan 2020 ini kita terpukul sama COVID ya. 2020 Maret, Februari Maret itu sudah parah-parahnya COVID, sehingga coffee shop harus
struggling selama kurang lebih 2 tahun 2020-2021 dari Pak Yon sendiri ya, dari Pak Yon sendiri. Nah, kebetulan di 2020 akhir aku punya kesempatan juga ditawarin sama temen yang ingin juga buka coffee shop. Ingin juga buka coffee shop, tapi konsepnya bukan kedai lagi, ini cafe gitu. Nah, akhirnya aku join dengan mereka. Waktu itu buka cafe, dia tidak jauh dari Pak Yon sih, cuma ya waktu itu, wah ini ada opportunity baru nih. Aku mau nyoba launching brand model bisnis yang lebih kompleks, lebih mewah, lebih marketnya beda dengan kedai kopi Pak Yon waktu itu. Akhirnya 2021 Maret, aku dan beberapa teman itu buka kafe. Itu buka kafe yang ternyata pada saat berjalan itu kan masih zaman COVID. Nah, setelah buka Maret, April, Mei itu manis-manisnya kafe baru ini. Manis-manisnya kafe baru ini terus pokok mantep banget lah waktu itu. Nah, ternyata di bulan Juni, kalau nggak salah di bulan Juni waktu itu terpukullah kita dengan badai COVID yang kedua. Ya kalau nggak salah Omicron waktu itu ya, terakhir itu. Terpukul, akhirnya sepi lagi. Kebetulan aku ada waktu itu ada duit tabungan, terus kayak, aku ini masih punya satu idealisme dari dulu yang pengen aku realisasi. Jadi dulu itu aku sangat-sangat terinspirasi sama konsep coffee shop-nya Pesen Kopi. Jujur aja, waktu itu terinspirasi sama Pesen Kopi karena dia dengan tempat yang kecil, penjualannya bisa luar biasa banget. Jadi operasionalnya kecil, tapi profitnya luar biasa gede waktu itu. Jadi aku pengen mencoba buka coffee shop dengan model seperti Pesen Kopi gitu. Jadi tempatnya kecil, khusus take away, khusus online delivery. Jadi operasional kecil gitu. Akhirnya di bulan Juni Juli yang kafe ini sudah mulai, waktu itu banyak masalah juga terkait COVID dengan kepolisian dan lain-lain lah dengan warga sekitar. Akhirnya bulan Juli dan Agustus, awal Agustus, aku memutuskan melaunching brandku sendiri. Jadi saat itu aku nge-launching brand aku sendiri tanpa join dengan teman. Nah, akhirnya setelah konsep, tercetuslah yang namanya itu Rekopi gitu. Jadi awal mula Rekopi ini terbentuk ya karena selain karena aku pengen punya bisnis yang punya aku sendiri tanpa ada join dengan lain, sharing profit dengan orang lain. Ya karena ada hal-hal yang memotivasi aku dan karena aku udah tahu gimana asiknya bisnis di lingkup kopi ya, coffee shop dan lain-lain. Akhirnya aku memutuskan untuk membuka brand Rekopi ini. Nah, waktu itu kebetulan ngerjakannya partneran dengan satu orang juga. Jadi berdua kita ngerjakannya meskipun pendanaannya dari satu orang aja, dari aku tok gitu. Nah, dari 2021 kita terus jalan ke 2022. Di pertengahan 2022, jujur aja waktu semenjak Rekopi pertama buka itu tidak sesuai ekspektasi sama sekali. Selain karena COVID, juga karena aku baru pertama kali terjun ke dunia F&B sendiri dan dengan konsep yang baru aku terjuni ya, aku dalami. Jadi satu tahun pertama Rekopi itu sama sekali aku tidak dapat profit. Aku bilang terus terang aja, tidak dapat profit sama sekali. Tapi karena aku cukup keras kepala orangnya, aku tetap mempertahankan Rekopi. Sampai ada titik baliknya, di Rekopi itu kita ngerilis menu Choco Oreo gitu. Jadi signaturnya Rekopi itu ada namanya Choco Oreo, yang saat itu menjadi winning produknya kita. Yang membuat di tahun kedua Rekopi, di tahun 2022, berarti ya 2022, terutama 2023 awalnya itu menjadi winning produknya Rekopi sehingga Rekopi itu bisa lebih sustain saat itu ya. 2022 pertengahan karena kan Agustus sewanya. Jadi di 2022 begitu perpanjang tahun kedua kita bisa survive karena kita nge-launching Choco Oreo dan itu sangat-sangat
membantu brand Rekopi untuk naik ke atas dan menaikkan omset. Winning produknya kita saat itu adalah Cokorio. Nah, setelah itu saya sambil belajar bagaimana memanage konsep Rekopi yang seperti ini. Di tahun 2023 awal, kebetulan saya juga ada rezeki, jadi saya pingin mengadu nasib lagi, mau membuka Rekopi cabang kedua. Walaupun cabang pertama masih belum sukses, tapi tahun kedua itu sudah mulai stabil lah ya. Nah, 2023 mau menginisiasi Rekopi cabang kedua dengan segala macam konsep yang telah diperhitungkan. Nah, kebetulan dari orang tua ada omongan kalau ada aset orang tua yang bisa dipakai dan boleh dapat akses dipakai setelah sekian lama digunakan oleh orang tua, tapi ternyata di pertengahan 2023 kalau nggak salah itu dikasih akses untuk menggunakan salah satu aset dari orang tua. Akhirnya 2023 pertengahan di bulan 2023 2024 ya. 23 ke 2023 bulan Agustus mulailah pembangunan Rekopi chapter 2 ini yang ya bentuknya kayak ginilah gitu. Nah, sempat perjalanan panjang Rekopi 2 bisa terbentuk demikian rupa karena saya sendiri bangun Rekopi 2 ini sangat pelan-pelan karena ada keterbatasan modal dan lain-lain, struggling dan lain-lain, pemasaran dan lain-lain. Jadi kurang lebih hampir 1 tahun lebih dikit full membangun renovasi Rekopi chapter 2 ini. Akhirnya baru bulan Agustus kemarin 2024 ini pembangunan Rekopi selesai dan ya alhamdulillah banget ternyata secara penjualan, secara marketing, secara branding membentuk customer base-nya sudah mulai lebih baik, jadi ada peningkatan penjualan dan ya setidaknya kita tetap bisa eksis sampai sekarang ini. Dan sekarang pun jujur aja pembangunannya belum selesai, jadi ini masih perjalanan panjang membentuk bisnis kafe bertumbuh, jadi bukan rumah bertumbuh.